Adapun Yanti ekspresinya juga mengerikan. Melihat suasana yang canggung, Fania dengan cepat menghibur Rosa dengan hangat. "Rosa, jangan tersinggung. Gary belum mengenalmu saat ini. Nanti akan jauh lebih baik ketika dia sudah mengenalmu." Ketika Rosa mendengar kata-kata ini, dia berpura-pura memberikan senyum yang baik. "Aku mengerti, itu tidak masalah." Namun hatinya sudah mendidih karena marah. Bajingan kecil, tanpa seorang ibu ini, cepat atau lambat, kamu akan menderita. Wajah Gary tiba-tiba berkerut kesakitan. Saat kesakitan, dia menutupi perutnya dengan tangannya untuk menahan rasa sakit. Gary awalnya diam, tetapi rasa sakitnya berangsur-angsur menyebar dan menjadi lebih buruk. Gary tidak tahan lagi, jadi dia tiba-tiba berteriak. "Ah!" Setelah melihat wajahnya yang tembam benar-benar pucat, Fania sangat ketakutan sehingga dia diam terpaku di tempat. Sesaat kemudian Fania dengan cepat bertanya dengan khawatir, "Ada apa, Gary? Ada apa? Katakan padaku." Gary mengatupkan mulutnya, ekspresi wajahnya berubah kesakitan. Dia hanya memegangi perutnya dengan erat dan mengerang dengan suara kekanak-kanakan. Jantungnya berdetak kencang ketika melihat adegan itu dan dia berteriak, "Andi, Andi!" Andi segera berlari masuk. "Iya, Nyonya Fania." Fania yang tidak sabar mendesak dengan keras, "Gary tidak enak badan, cepat bawa dia ke rumah sakit." "Baik." Andi tidak berani menunda lebih lama lagi. Segera dia bergegas untuk menyiapkan mobil. Rosa dan Yanti juga gugup. Kemudian Rosa yang khawatir berkata, "Nyonya Fania, biarkan aku pergi bersamamu." Yanti buru-buru menyela, "Aku akan ikut juga." Fania sangat cemas sehingga dia tidak peduli dan hanya mengangguk. Kemudian ketiganya buru-buru membawa Gary ke rumah sakit. Ketika mereka tiba di rumah sakit, dokter sudah menunggu di luar seperti yang telah diberitahukan Andi sebelumnya. Setelah itu, sekelompok perawat dan dokter membawa Gary ke ruang gawat darurat dengan sangat cepat. Fania sangat khawatir sehingga dia segera menelpon Nico yang sedang rapat dengan klien. Namun ketika Nico mendengar bahwa sesuatu hal yang buruk telah terjadi pada Gary, dia segera meninggalkan rapat dan bergegas pergi. Ketika Nico tiba di rumah sakit, pintu ruang gawat darurat terbuka. Dokter yang keluar sambil melepas maskernya akan mengungkapkan hasil pemeriksaannya. Fania bergegas mendekat dan bertanya dengan mendesak, "Dokter, bagaimana keadaan Gary?" Nico yang mengerutkan keningnya mengikutinya meskipun Nico tidak bertanya apapun. Dia sama-sama merasa khawatirnya. Dokter itu untungnya tenang saat dia menghibur. "Nyonya Fania, jangan khawatir. Tuan Gary hanya keracunan makanan ringan. Kami baru saja memompa perutnya dan Gary sekarang keluar dari bahaya." Semua orang menghela nafas lega mendengarnya. Namun detik berikutnya suara Fania naik tak terkendali karena marah. "Bagaimana Gary bisa keracunan makanan? Apa yang dia makan? Andi, apa yang terjadi?" Andi terkejut dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Andi biasanya bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, membeli bahan makanan dan sebagainya, yang semuanya berada di bawah kendalinya. Sekarang Gary memiliki masalah kesehatan, dia juga merasa cemasnya.
Andi buru-buru menundukkan kepalanya dan meskipun dia takut, Andi tetap menjawab dengan sopan, "Nyonya Vania, semua bahan makanan di rumah dibeli di pasar pada hari yang sama dan semuanya yang paling segar. Selain itu, semua hidangan di rumah disiapkan dengan saran dari ahli gizi. Sisa makanan akan dibuang setelah selesai makan. Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan makanan." Begitu Andi mengatakan ini, semua orang ragu karena bukan makanan yang bermasalah. Apa dan dari mana sumber masalahnya? Niko mengerutkan kening lagi dan dengan dingin bertanya kepada dokter, "Ada penyebab dalam setiap kasus keracunan makanan. Apakah Anda tidak mengetahuinya?" Dokter memikirkannya dan menjawab, "Jika makanannya baik-baik saja, masalahnya terletak pada apa yang Tuan Gary minum. Semua jus dan air yang dia konsumsi kemungkinan penyebabnya." Saat itu ekspresi Rosa dan Yanti berubah drastis. Dokter mengatakan beberapa sisa makanan dikeluarkan dari perut Tuan Muda Gary. Kami menemukan bahwa makanan itu bercampur dengan beberapa obat. Obat semacam itu sangat unik. Tidak masalah jika meminumnya sendiri, tetapi jika dicampur dengan cairan seperti jus, susu, atau sup, itu akan mengeluarkan zat beracun. Tentu saja karena jumlah obat yang diminum oleh Tuan Muda tidak terlalu banyak dan dengan perawatan yang cepat tidak akan ada masalah besar. Namun dosis obat ini kemungkinan besar akan merusak ususnya, menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Mendengar ini, Vania langsung marah. "Obat? Bagaimana dia bisa menelan obat itu?" Ekspresi Niko bahkan lebih gelap dan menakutkan. Tatapannya begitu dingin sehingga dia terpaku dan suaranya terdengar sangat marah saat dia bertanya, "Andi, siapa yang membawakan jus untuk Gary sore ini?" Andi gemetar sementara jantungnya berdetak kencang. Jus itu diperas dari buah-buahan, jadi tentu saja tidak ada masalah dengan itu. Adapun orang yang mengantarnya, tatapannya tertuju kepada Rosa. Rosa merasa ketakutan jika dia menunggu Andi yang menunjuknya. Itu sama saja dengan tuduhan. Karena itu, Rosa segera berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, "Niko, aku yang mengantarkan jus untuk Gary, tapi aku bersumpah aku tidak melakukan apapun padanya." Yanti dengan cepat angkat bicara untuk membantu putrinya. "Niko, Rosa menyukai anak-anak dan kamu tahu itu. Dia telah membawa begitu banyak hadiah untuk Gary. Jadi bagaimana bisa dia memberikan obat?" Kemudian matanya dengan penuh semangat tertuju ke Vania. "Vania, kamu tahu karakter Rosa dengan baik. Tidak peduli siapa yang menyakiti Gary, namun Rosa tidak akan pernah menyakitinya." Vania tidak mengatakan apa-apa karena masalah ini menyangkut cucunya yang berharga. Dia tidak akan langsung mengambil kesimpulan. Niko mengabaikan Yanti tetapi menoleh ke Rosa. "Nona Rosa, mengapa kamu yang mengantar jus untuk Gary?" Wajah Rosa sedikit berubah, tapi dia mencoba untuk menjaga suaranya setenang mungkin saat dia menjawab, "Niko, tolong jangan terlalu banyak berpikir. Nona Tiara sedang mengajar Gary saat itu, jadi aku hanya ingin membantu Andi untuk mengantarkan jus pada mereka. Dengan ini aku bisa memeriksa kemajuan belajar Gary. Namun ketika aku memasuki ruangan, hanya ada Nona Tiara di dalamnya.
Saat itu aku berbicara beberapa kata dengannya dan meminta untuk fokus dalam mengajar Gary. Setelah itu, karena pelajaran harus dilanjutkan, aku meninggalkan ruangan. Setelah Rosa dengan dingin mengatakan ini jelas apa maksudnya, perkataannya dengan jelas mengisyaratkan bahwa tersangkanya adalah Tiara. Mendengar hal itu, Yanti menyipitkan matanya. Dengan suara tajam dia berkomentar, "Aku tahu itu. Bagaimana mungkin Nona Tiara, orang luar, memperlakukan Gary dengan sangat baik tanpa alasan? Ternyata dia memiliki niat buruk. Vania, ini mengenai Gary, jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Wanita itu sangat kejam, sehingga dia tega menyakiti seorang anak. Itu benar-benar menunjukkan sangat jahat hatinya. Kamu tidak bisa membiarkan orang seperti itu tinggal di sisi Gary lagi." Wajah Vania menjadi gelap dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Vania hanya memiliki seorang cucu yang berharga dan dia sudah merasa tersiksa oleh ketidaknyamanan Gary dari waktu ke waktu. Kali ini sesuatu yang mengerikan hampir terjadi pada Gary. Jadi Vania merasa lebih sakit hati dan marah. Tidak peduli siapa pelakunya, dia akan membuat mereka membayar harga ketika dia menemukan siapa pelakunya. Kemudian Vania menatap Nico dengan cemas dan bertanya dengan suara dingin, "Nico, ada apa dengan guru itu? Sebelum kamu membawanya, apakah kamu tidak menyelidikinya? Apakah latar belakang wanita ini buruk?" Ekspresi Nico gelap ketika dia menjawab, "Aku telah mengirim seseorang untuk memeriksa latar belakangnya sebelumnya dan tidak ada masalah. Jika ada masalah, aku tidak akan mengizinkannya menjadi guru Gary." Vania mengerutkan kening saat hatinya tampak menegang. Tidak ada masalah dengannya. Lalu kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Vania tidak bisa merasa tenang, jadi nada suaranya masih kesal. "Aku tidak peduli. Bagaimanapun, cucuku tidak dapat menderita seperti ini. Karena Nona Tiara pasti terlibat dalam masalah ini. Dia harus memberikan penjelasan hari ini. Jika tidak, aku akan memanggil polisi. Tidak ada negosiasi." Ekspresinya masih sama, tetapi Nico sedikit mengenyit dan menjawab dengan dingin, "Bu, masalah ini belum diselidiki dan kita hanya berspekulasi. Mungkin bukan Tiara pelakunya. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan." Namun bagi Rosa, Nico sepertinya menutupi jalan itu. Menggigit bibirnya, Rosa diam-diam menatap ibunya. Sedikit kelicikan melintas di mata Yanti sebelum dia melangkah maju untuk menyela, "Nico, kamu harus memikirkannya dengan benar. Sebelumnya, Andi dan Rosa mengatakan bahwa segala jus ini telah melewati tangan mereka, juga melewati tangan Nona Tiara. Andi telah menyaksikan Gary tumbuh dewasa, jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk meracuni Gary. Adapun Rosa, kamu tahu bahwa dia memiliki temperamen yang lemah lembut dan persahabatan antara keluarga kita sangat erat. Apalagi Rosa mencintai Gary. Jadi bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu?" Kemudian Yanti berkata dengan cara yang aneh, "Namun, Nona Tiara berbeda. Dia baru mengenal Gary selama beberapa hari." Yanti benar-benar membuat semakin memanas dengan kata-katanya dan menghasut semua orang untuk mencurigai Tiara. Wajah Vania langsung menjadi gelap dan dia menjadi semakin curiga pada Tiara. Rosa juga mengusulkan, "Nyonya Vania, karena kita tidak tahu kebenaran masalah ini,
Mengapa kita tidak memanggil Nona Tiara untuk menanyakannya? Jika kita menanyakannya secara langsung, mungkin kita akan memiliki sebuah jawaban. Iya, kita tidak bisa hanya berdiri di sini dan berspekulasi. Lebih baik memanggilnya dan kita akan tahu yang sebenarnya. Suara Yanti menggema. Oleh karena itu, Vania mengangguk, merasa bahwa ini adalah solusi yang baik, dan setelah itu memerintahkan dengan dingin, "Niko, kamu harus menelpon Nona Tiara sekarang. Aku harus menanyakannya secara langsung." Ekspresi Niko menjadi gelap, tetapi dia tetap mengeluarkan ponselnya dan menelpon Tiara. Saat ini Tiara sedang melakukan pelatihan intensif untuk anggota orkestra karena akan mengadakan pertunjukan skala besar di opera musik Pandu Resia bulan depan. Selain itu, Tiara telah dipromosikan ke posisi asisten ketua konser oleh orkestra. Jadi Tiara adalah bagian penting dari pertunjukan dan tentu saja dia berhati-hati untuk tidak membuat kesalahan. Untuk menghindari gangguan selama pelatihan, Tiara tidak membawa ponselnya. Jadi Niko tidak bisa menghubunginya meskipun menelpon beberapa kali. Karena itu alisnya semakin menegang dan akhirnya Niko mencoba menghubungi Adam, ketua orkestra. Dalam 2 hari terakhir, grup Samuel telah memperoleh National Symphony Concerto. Karena Adam adalah satu-satunya yang tahu bahwa orkestra telah berpindah tangan, dia curiga bahwa itu semua berkat Tiara. Jadi dia dengan cepat mempromosikan dirinya menjadi asisten kepala konser. Ketika Adam menerima telepon dari Niko yang menanyakan Tiara, dia sangat terkejut sehingga dia segera pergi mencarinya. Dia berjalan ke ruang pelatihan untuk menghentikan pelatihan dan kemudian berjalan ke sisi Tiara untuk menyerahkan ponsel dengan kedua tangan padanya. "Tiara, panggilanmu." Tiara sedikit bingung, namun dia mengambil ponsel dari tangan Adam. Ketika Tiara hendak berbicara, pihak lain berbicara lebih dulu. Tiara tentu saja mengenali suara itu, tetapi karena Niko memiliki nada yang sangat suram, Tiara mau tidak mau sedikit terkejut. Kemudian Tiara bertanya dengan suara pelan, "Pak Niko, ada apa?" Nada bicara Niko dingin dan mendominasi saat dia menjawab, "Gary ada di rumah sakit. Kamu harus segera datang." Suara Tiara yang terkejut naik beberapa oktav lebih tinggi. "Gary di rumah sakit? Kenapa? Ada apa dengannya? Saat aku pergi, dia masih di rumah dan baik-baik saja." Jantungnya merasa terkejut seketika dan Tiara tiba-tiba menjadi cemas. "Tunggu aku akan segera ke sana."